Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mimin Putri Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimah Falasifah. Yang saya hormati pencetus metode pasti aksi literasi Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Khairatul Idawati. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku guru pengajar saya. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan teman-teman seperjuangan saya. Ayo sama-sama kita tag video. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Binti Holisnatul Ula atau yang biasa dipanggil Lisna. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Bahrul Ulum. Langsung saja ya. Apa sih Bahrul Ulum itu? Bahrul Ulum adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Jawa Timur. Lebih tepatnya terletak di Desa Tambak Beras, Dusun Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, kurang lebih 3 km dari utaranya Jombang Kota. Luas tanah pondok pesantren Bahrul Ulum ini kurang lebih 10 hektar. Dan juga pondok pesantren Bahrul Ulum ini letaknya itu sangat strategis, yaitu terletak di persimpangan antara Tuban ke Malang dan juga Madiun ke Surabaya. Langsung saja kita masuk ke sejarahnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini pertama ada periode rintisan pertama, yaitu pada tahun 1825, yaitu pada saat itu ada seorang pendekar datang ke desa yang namanya Desa Gedang. Pendekar itu bernama Kiai Haji Abdus Salam atau yang biasa disebut dengan Mbah Soihah, nama yang sering disebutkan lah, yang orang mengenalnya itu lebih kenal ke nama Mbah Soihah. Beliau datang ke Desa Gedang yang dulunya masih berupa hutan belantara yang masih pohon-pohon saja. Kemudian beliau membabat desa itu selama 13 tahun. Akhirnya pada tahun 1838 jadilah desa itu sebuah pemukiman. Kemudian beliau mendirikan sebuah bangunan untuk beliau berdakwah, yaitu ada pondok. Beliau mendirikan pondok yang disebut dengan Pondok Selawe karena jumlah santrinya yang ada 25, atau bisa juga disebut dengan Pondok Telu karena ada dua versi. Yang pertama, jumlah bangunannya yang ada 3, yaitu terdiri dari 1 musola, 1 pondok yang biasa dihuni oleh santri, dan 1 dalem untuk beliau. Atau di yang versi kedua ada disebut dengan Pondok Telu karena di situ metode pengajarannya itu ada 3, atau ilmu yang dipelajari itu ada 3. Ada ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu kanuragan. Kemudian masuk pada periode rintisan kedua. Saat itu Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soihah, beliau sudah lanjut usia. Kemudian untuk regenerasi itu beliau menyerahkan kepada 2 menantunya yang juga santrinya sendiri, yaitu Mbah Usman dan juga Mbah Said. Mbah Usman yang dipercaya untuk mengembangkan Pondok Selawe atau sekarang yang dulunya disebut dengan Pondok Thariqat. Kemudian Mbah Said beliau mendirikan pondok sendiri di baratnya kali yang disebut dengan Pondok Syariat. Dan pada periode pengembangan pertama, Mbah Usman dan Mbah Said beliau sedo atau meninggal dunia. Kemudian santrinya Mbah Usman karena beliau tidak mempunyai putra, tapi hanya mempunyai 2 putri, maka
santri-santrinya beliau diboyong oleh Kiai Haji Asy'ari dibawa ke Tebu Ireng. Sebagian santrinya dibawa Kiai Haji Asy'ari dibawa ke Tebu Ireng, dan sebagian yang lain itu dibawa ke Kapas, yaitu di bawah asuhan Kiai Hasbullah atau penerus dari Mbah Said. Dan pada pengembangan kedua, ada di sini Kiai Abdul Wahab. Beliau telah menyelesaikan studinya. Oh ya, perlu diketahui bahwa Kiai Abdul Wahab ini adalah putra dari Kiai Hasbullah. Beliau sudah menyelesaikan studinya di Mekah, maka pada tahun 1914 beliau pulang. Kemudian mengubah sistem yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini, yang awalnya sistem pendidikannya berupa halaqah, kemudian diubah ke sistem madrasah yang dipegang oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Abdul Rahim untuk sistem madrasahnya. Kemudian yang untuk sistem pondoknya, beliau menyerahkan ke adiknya yang satunya lagi, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian pada tahun 1915, Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan madrasah pertama, yaitu Madrasah Muktilfan. Kemudian juga beliau diutus oleh ibunya, yaitu Nyai Latifah, untuk mendirikan pondok pesantren putri, karena untuk mengangkat derajat dan juga biar intinya itu bahwa santri putri itu juga perlu untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga. Maka beliau mendirikan pondok pesantren Al-Latifiyah pada tahun 1942. Karena beliau Mbah Abdul Wahab ini berkiprahnya lebih ke organisasi, maka untuk pondok pesantren sendiri diserahkan ke adik-adiknya, tapi tetap dalam pengawasannya. Beliau ini Kiai Haji Abdul Wahab juga termasuk dari pendiri Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 yang kemarin sudah kita bahas ya. Dan juga beliau itu juga termasuk orang yang senang berdiskusi. Akhirnya dia mendirikan Tasfirul Afkar ini. Dan pada periode pengembangan ketiga, Kiai Haji Abdul Hamid dan juga Kiai Haji Abdul Rahim, beliau memanggil Mbah Abdul Fattah atau Kiai Abdul Fattah untuk berdiskusi bagaimana sih jalannya pondok pesantren ini ke depannya. Kemudian untuk kedepannya beliau menyerahkan pada Kiai Haji Abdul Fattah ini untuk sistem madrasahnya. Setelah Kiai Abdul Fattah dipercaya, beliau mendirikan madrasah pertama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, atau dulu itu masih disebut MII atau Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Kemudian pada tahun untuk tahun setelahnya itu diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1944 atau 1945 mendirikan madrasah putri pertama atas suruhan Nyai Wardiyah, dibantu oleh Nyai Hasbiah. Ya. Pada tahun itu juga, sebelumnya pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim beliau wafat. Yang akhirnya kan sistemnya ini digantikan oleh Kiai Fattah tadi, Mbah Fattah, biasa kita sebut Mbah Fattah. Dan pada tahun 1951 atas restu dari poro-poro itu, beliau mendirikan pondok pesantren Al-Fatimiyah. Dan pada tahun 1956 beliau juga mendirikan Madrasah Mu'alimat 4 tahun, yang kemudian pada tahun 1964 diganti dengan Madrasah Mu'alimat 6 tahun. Begitu juga pada tahun 1974 mendirikan institut atau perguruan tinggi pertama, yaitu perguruan tinggi Mahat Ali. Itu untuk yang pertama kalinya. Kemudian pada periode pengembangan keempat ini sudah berkembang pesat. Akhirnya ada
dibuatlah dewan-dewan. Yang pertama ada majelis pengasuh, yang kedua ada pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan ketiga ada dewan pengawas. Di sini pun dari majelis pengasuhnya dan itunya sudah berganti semua ya. Kemudian di sini ada logo, di tengah ini ada logo. Ini dulu logonya sebelum jadi logo seperti ini, beliau Mbah Abdul Wahab memanggil 4 santrinya untuk dimintai nama buat pondok pesantren ini. Enaknya dikasih nama apa? Ada yang mengusulkan, di sini 4 santri ini mengusulkan 3 nama. Ada yang mengusulkan Bahrul Ulum, yang kedua ada yang mengusulkan Darul Hikmah, dan yang ketiga ada yang mengusulkan Mambaul Ulum, bukan Mambaul Hikmah, Mambaul Ulum. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab memilih nama yang Bahrul Ulum karena memiliki arti lautan ilmu, yang harapannya beliau semoga benar pondok pesantren ini akan menjadi lautannya ilmu. Kemudian diadakannya sayembara untuk membuat logo ini. Kemudian ditemukan satu logo yang paling bagus yang beliau kendaki. Kemudian beliau memintakan untuk diselipkan ayat Al-Quran surat Al-Kahfi pada logonya ini. Kemudian beliau juga mengutus salah satu santrinya, yaitu Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, untuk membacakan manaqib khusus untuk logo ini. Telah berhasil membuat logo ini, jadi dia berkahi logonya, itulah maksudnya. Cukup sekian atas ulasan tentang sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.